Lo Dip, kok yang lu gak ada namanya ya? Sorry. Ya, Pak. Dimulai aja. Nah, ini kalau misalnya cash flow itu biasanya usernya Mas Willy. Mas Willy itu dia nggak request by apa namanya? Nggak request by email, tapi requestnya by WA. Biasanya, aduh WhatsApp-nya nggak ada. Bilangnya itu pokoknya minta Diran untuk report cash flow. Terus udah disediain di ini. Biasanya Udah tanggal berapa Dip? Range-nya. biasanya tanggal 5 dan harus beres hari itu juga kalau cash flow. Dia request hari itu juga. Iya, Tanggal 5. Pagi tapi ya. tergantung. Kadang-kadang siang, karena kan kalau cash flow itu, Data bergerak sih. ini gerak nggak Pak? Gerak-gerak. Nah, kalau cash flow itu ada filenya yang dari Mas Willy, tapi satu lagi itu ada yang dari Pak Lutfan. Kan Kalau punya yang juga sih. dari Mas Willy itu filenya ini, pokoknya masuk ke prepaid, cash flow, detail report 2024. Nanti kita bikin bulan baru aja atau biasanya mereka juga bikin gitu, tergantung siapa yang bikin, bebas. Nah, biasanya yang dari Mas Willy itu adalah file dari ini sampai sini. Ini yang dari Mas Willy. Nah, kalau misalnya yang dari Pak Lutfan itu yang incoming project. Tapi biasanya incoming project ini juga yang masukin ke sini tuh Mas Willy juga sih gitu. Oh, Lutfan juga. Untuk dari Lutfan itu yang masukin Lutfan atau Willy juga kan. Nggak lewat email. Iya, sama Oke. langsung di sini. Biasanya kadang-kadang ininya udah duluan, ini yang segini, terus ininya nyusul. Kan tapi eh, aku nggak tahu bisa atau enggak sih, tapi selama ini tuh setahu aku harusnya yang di input tuh incoming project, jadi tetap nggak bisa ngerjain ini kalau misalnya incoming projectnya belum ada. Nah, terus selanjutnya itu bikin folder aja V1. V1 ini buat apa? V.1 buat nyimpen file-file yang diproses sama kita, terus harus di tagging sama Mas Willy gitu. Nah, yang pertama Vintage. di tagging ya. Yang pertama itu masuk ke SQL-nya. Yang 102. Terus cari di sini yang namanya mana ya? DB Recon Prepaid ini. Kalau misalnya udah masuk ke sini, eh, nah, udah nih masuk ke database, terus ambil dulu file FAC-ZSD001N di FTP. Berarti buka dulu WinSCP, terus masuk ke yang 69 ini ke punyanya Mtrust. Terus masukin passwordnya. Terus karut aja, cari yang data. Aduh, lupa. Yang namanya Finance Combined Tree Report. Nah, ini. Ini file yang FACZSD-nya di copy aja atau di download langsung. Nah, kalau misalnya yang FAC udah di download, itu datanya tabelnya harus diduplikat dulu. Di sini cari aja yang FAC. Nah, ini.
biasanya duplikat aja tabel sebelumnya kayak biasa, more table operation, terus duplikat, strukturnya aja, ininya ganti jadi bulan berjalan, jadi bulan sebelumnya. Kalau sekarang Maret berarti 02 harusnya Februari gitu. Nah, terus kalau udah di copy, terus nanti dibuka kan isinya kosong harusnya. Kalau misalnya udah kayak gitu, di-import aja. Ini kalau ini aku masih suka bolak-balik notepad sih karena suka lupa-lupa. Ini kan udah di-import, importnya tuh pastiin juga udah sesuai kolom-kolomnya. Pokoknya aku setiap import apapun, aku pastiin dulu kolomnya udah sesuai gitu. Dibuka aja kan. Ini buat contoh aja. Ini di-import CSV dari filenya. Terus disamain filter. Pokoknya kalau misalnya delimiternya masih salah, jadi coba di-truncat aja dulu file yang dibuatnya, terus tabel yang dibuatnya, terus dicoba import lagi, ganti aja delimiternya. Nah, kayak ini kan udah masuk nih 91779. Warningnya juga nggak ada, dicek datanya aja. Udah sama tuh 91779. Terus oke, di refresh. Terus pastiin biasanya ini headernya udah sama. Kalau udah sama, dihapus aja headernya. Tuh, kalau misalnya udah, tadi kan ada data yang import, ada data yang incoming project tuh yang dari Pak Lutfan. Nah, masukin aja ke tabel yang namanya, Yang si Willy tadi ada berapa file, Dit? yang mana? Filenya Willy ada 5 tadi ya? Dari Mas Willy itu ada 8. Tapi kenapa lu import cuma 1? Ada 9. Mana ya? Bentar. Kan satu-satu, Pak, di importnya. Oh, itu cuma Kan contoh beda doang gitu tabel ya? soalnya. Ya, ini Tapi kan, caranya sama gitu ya? ya, kayak gini. Ini kan beda tabel soalnya kalau misalnya yang FAC ini ya khusus yang FAC aja gitu yang tadi didapat dari Mtrust. Nah, Tapi Kak, kalau Willy 9 kali import. hah? Ini kan ada 9 file tuh. Terus 9 kali 4? 9 kali import. Oh enggak, 6. Berarti 6 kali import. Soalnya yang 3 ini, yang Z, if A, RNWBK ini nggak kita pakai sih. Oke. Jadi yang Ya, dipakai itu cuma 6 ini. Nah, kalau misalnya dulu itu, yang Zevin Pay 8.500 tuh dibagi dua kalau sama Pak Ben. Nah, bulan kemarin sama Mas Willy tuh nggak dibagi dua gitu. Menurut aku nggak masalah juga sih mau dibagi dua, mau nggak. Cuman mendingan nggak dibagi ya, karena kita importnya jadi cuma 6 kali. Kalau dibagi kan harus 7 kali tuh. iya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya udah nih yang ini, masuk ke yang namanya mdoc no exclude. Nah, ini open tabel, terus buka file yang dari ini siapa? Pak Lutfan.
Mending ini semuanya di copy dulu aja. Ini di copy. Jadi jangan di replace, kalau mau ngeganti-ganti di lokal aja gitu. Nah, terus kan selanjutnya ke yang incoming project. Nah, incoming project ini di save as aja, jadi CSV terus yang summary-nya biasanya aku delete. Nah, ini juga jangan sampai angka-angka yang di bawahnya nih, ini kan summary dari amount. Nah, ini jangan sampai ke bawah gitu, di delete dulu aja. Terus samain sama kolom yang ada di ini, ID doc. Nah, kalau ini dokumen date-nya kan diubah nih jadi Indonesia lagi. ya biasa. Nanti cut, terus dipindahin ke sini. Kayak gitu, terus diubah lagi jadi date. Pokoknya kalau date hampir semuanya pakai yang ini sih, Indonesia, terus yang ini. Nah, ini udah sesuai. Dicek aja, biasanya aku ID doc-nya dia auto increment atau enggak. Ini alter tabel. Kalau ini kan auto increment nih. Berarti nggak usah ditambahin, di close lagi. Terus masukin aja, nanti tinggal klik kanan, import CSV, ID doc-nya di apa namanya? Di unselect, terus ininya diubah jadi koma. Terus oke, terus tinggal ganti filenya sama yang tadi, terus diimport gitu. Nah, udah kalau misalnya udah berhasil masuk, nih pastiin username-nya itu nggak ada space-nya. Jadi biasanya kadang-kadang yang masukin itu tulisannya jadi Desari. Desari enter gitu loh, Pak. Yang makanya suka nggak match. Ya, ya Jadi pernah lo tunjukin. biasanya itu aku update dulu. Update. Like. Ini aja, Desari gitu. Tiran aja. Kalau misalnya udah, terus lanjut ke query ini. Run query yang nomor 5. Nah, karena kita kan lagi proses yang bulan 2024 Februari. Berarti di sini creatable data sell in 2024 02. Ini maksudku ini sekarang bulan Maret, tapi kita kan prosesnya bulan Februari gitu ya. Terus Ya. ini berarti 2024 01. Terus yang ini 2024 02. Terus abis itu Itu kok 2001? ini Like. kan creatable ini Oh, kayak ini gitu. strukturnya, Mm-mm. strukturnya. Nah, terus ini diganti juga jadi 2024 02. Terus tinggal di-run aja. Kalau misalnya udah di-run, kan dia bakal nge-create tabel yang data sell in 2024-02 tuh. Nanti bakal muncul juga di sini. Terus udah kayak gitu. Nah, ini run query yang ini. Ininya juga sama, 2024
Jadi bulan bulan yang lagi dikerjain sama bulan sebelumnya gitu. 2401. Kalau Nanti di Maret 2022 2021, kalau April 2023 2022. nah, Kalau kalau April misalnya, ntar bulan depan 2000 2024-03 sama 2024-02. iya betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya udah apa namanya? Udah di run, dia itu bakal ngebuat tabel yang namanya nih 2024. Dia bakal nge-create tabel ini 6. Ada 6 kan? Terus sama ini juga di import. Ini kan pasti masih kosong nanti kalau misalnya itu. Di import CSV. Terus ngelakuin hal yang sama kayak tadi. Jadi semua file ini, aku contohin satu aja ya. Nah, kalau misalnya yang Zevin Pay itu, yang harus diubah adalah posting date, document date, sama apa ya? Udah ya. Dulu date-nya. Phone number. Mana date nih? Date Indonesia, ambil yang ini. Oke. Sama amount-nya ini diubah jadi number, salah, jangan yang ini numbernya. More number format, number, terus gak usah pakai desimal, jangan pakai separator, terus pilih yang ini. Oke, ini kalau misalnya udah, jangan lupa yang bagian paling bawah dihapus. Kalau udah dihapus, di save as CSV gitu. Pokoknya semuanya untuk yang Zevin Pay harus diubah dulu tanggalnya yang ada di kolom F sama G, terus juga amount-nya diubah jadi number gitu. Jangan lupa semua summary-nya dihapus. Yang paling bawah itu yang biasanya ditandain kuning. Pokoknya dari batas data terakhir ke bawah itu hapus aja gitu. Terus di save CSV semuanya sama untuk yang Zevin Pay. Terus kalau misalnya udah diubah semua yang Zevin Pay, diimport satu-satu. Nah, tagging sama tagging 2 ini di unselect aja. Terus delimiternya udah bener kayak gini. Terus filenya diubah sama file tadi. Kalau misalnya, ini kan ada yang Zevinpay itu ada 3 nih. Ada 388, ada 8.300, sama 8.500. Nah, diimport juga satu-satu. Ini yang 388 ke sini, berarti 8.300 ke sini, yang 8.500 ke sini gitu. Oke, Dip, bentar, Dip. Tadi kan lu running prosedur gua lihat tuh. Terus create table 3 ini kan. Mm-mm. Sama ini. Tiap bulan dong. Kenapa? Tiap bulan pasti create 6 file kan. Iya, 6 table. Kalau gue cuma nanya, kalau bulan kemarin 6, bulan ini 6, oh ntar dulu. Oh, depannya ada inisial ya. Ya iya udah. ada bulan ini periodnya. Ya udah. Kenapa tetap 6 gitu? Yang lainnya mana? Kamu delete. Ini enggak, ini aku kan search-nya 2024-02. Kalau aku enggak Oke. tuh banyak. Oke. Ya udah, terus Ini biar gampang aja milihnya. Nah, kalau misalnya udah nih diimpor tiga-tiganya yang Zepin Pay, biasanya sama tuh, dia kan ada username-nya juga nih Pak di kanan. Aku ngelakuin update kayak tadi, setiap table, setiap table. 6 Karena, table. ya, karena selalu terjadi kayak gitu tuh, gitu. Nah, kalau misalnya udah diupdate juga yang Zepin Pay-nya, username-nya, terus ke yang ZFRA ini, ZFRAR PRD. Nah, yang ini juga sama, cuman bedanya kalau yang ZFRAR ini, yang diubah itu, ini juga sama, di save as aja CSV, terus sheet 2-nya di delete aja.
Pokoknya sheet yang selain data lah dilihat aja gitu. Terus ini summary juga dihapus. Nah, terus aku biasanya cek dulu. Aku kan kadang lupa nih format tabelnya kayak apa. Aku cek aja di alter tabel. Terus aku lihat di sini, ini kan varchar semua. Nih, berarti yang harus aku ganti itu mount in dokur, mount in LC karena dia desimal. Terus quantity sama amount AR gitu. Berarti aku buka file ini. Nah, terus di sini aku ganti tanggalnya dulu deh. Tanggalnya yang diganti tuh ada 3, ada dokumen date, post date, sama due date. Nah, ini aku ganti, walaupun di situnya nggak date ya formatnya, tapi aku tetap ganti date sih. Karena data-data sebelumnya juga kayak gitu. Ganti date-nya. Terus yang tadi itu yang mount in doc, terus mount in LC. Jadi number ya. Apa, Pak? Jadi number format datanya. Iya, tapi cuman 4 tabel ini aja, yang lain nggak ini. Mana ya tadi? Quantity. Nah, quantity sama amount AR. Nah, ini diganti jadi number format, number, desimalnya nggak usah, terus ininya yang ke ini. Oke. Terus kalau udah di save aja bentuknya CSV. Sekali lagi jangan lupa yang paling bawahnya dihapus yang kuning-kuning. Gitu. Kalau misalnya udah diubah kayak gitu sama kayak yang Zepin Pay, dia diimport masing-masing. Yang 388 ke 3888, yang 8.500 ke 8.500, yang 8.300 ke 8.300 gitu. Nah, apa Pak? Iya, terus Ya, jangan lupa diupdate juga untuk username-nya ya. 6, Dan 6, 6 tabel dong. ya, 6 tabel. Pokoknya yang diupdate itu semuanya yang ada username-nya diupdate aja. Ini kalau nggak salah nggak ada deh. Bentar, Pak. Oh, yang ini nggak ada username nih kalau misalnya yang ini. Korelasinya kemana sih username? Kenapa? Hubungannya kemana gitu yang username? Dia Ntar ada apa? ada, Aplikasi. enggak, dia ada tabel namanya, mana ya? User, username ini. Nih, ini. Jadi dia nanti nge-mapping. Oh, Dia pokoknya semuanya query, nggak ada sistem. Nah, kalau misalnya udah diimpor semua nih, ini juga kan ada import satu-satu, pastikan field sesuai. Nah, kalau misalnya udah itu di run satu-satu. Call SP tagging Zepin Pay. Ini berarti, ya aku copy aja sebentar. Nih, ini berarti digantikan jadi 2024-02 gitu kan. Nah, di run ini satu-satu. Ini juga diganti. Berarti ini 2024-02, 2024-02 gitu. Diganti pokoknya satu-satu. Nanti dia kan masing-masing bakal muncul tuh, apa namanya? output. Bakal muncul output data. Nah, output itu diekspor, di save Excel XML, di folder yang V1 ini. Terus dinamain, namanya ini period, terus Devinpay 388, belum ke staging, itu untuk yang 388. Ini yang untuk 8.300, 8.500 yang ini, gitu. Kan itu berurut ya, di ini juga. 388, 8.300, 8.500. Nah, terus yang ini cek data user mapping itu namanya ini, user belum ke staging. Kalau misalnya yang channel belum ke staging itu yang ini. Yang channel belum ke staging. Pokoknya diekspor semuanya dari query yang tadi kan ini satu gitu, jadi 5 hasil filenya. Kalau udah, terus diekspor kan ini, simpan di sharing finance yang V.1 yang udah kita buat di awal. Nah, terus chat aja Mas Willy-nya, minta di tagging ya Mas, gitu atau apa. Nah, nanti kalau misalnya di tagging itu sama dia, berapa banyak. Kalau misalnya udah di tagging, dia bakal ngabarin lagi ke kita, Mbak udah di tagging nih, gitu.
Nah, kalau misalnya udah, kan ini deh contohnya. Ini udah ke T. Nah, dia bakal ngisi di file yang udah kita bikin ini. Nih, asalnya kan username ini tuh kosong kayak gini. Pas kita kirim ke, salah, kok username. Si tagging ini kosong pas kita kirim ke dia. Nah, nanti tuh dia bakal isi jadi kayak gini. Tuh. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu, di-update Pak satu-satu. Yang 388 dulu nih di-update. Terus yang 8.300, 8.500 itu di-update semua. Jadi usernya udah pasti itu ya. Kalau nggak ada permintaan dari mereka kan. Cap Putri tadi gue lihat tuh. Ini, Yang W Marbun. Yang iya kan. update-nya dia. Kalau Itu misal, dari awal terima kayak gitu kan. iya aku nggak pernah update master data sih. Nanti kan Oke. master data tuh ada ke-update di sini Pak. Mana ya? Ini kan untuk yang 3888 nih. Ini jangan lupa periodnya diubah ya. Pokoknya setiap ada query, periodnya jangan lupa diubah. Yang ini nih query-nya. Terus lihat lagi taggingnya apa, username-nya apa. Untuk yang ZevinPay sama tiga-tiganya. Nah, kalau misalnya untuk yang user belum ke tagging, dia bakal nambahin nih harusnya ke master user. Ke yang namanya master user. Maksudnya Nih. Tapi ini tuh user, buat yang apa Pak? user belum ke tagging. Iya, jadi nanti tuh bakal ada beberapa file nih yang kosong kan pas kita run query sebelumnya, yang run query ini. Terus kita export, simpen, nanti sama dia diisi, sama kita diupdate satu-satu gitu. Nah, ini untuk yang ZevinPay 3 ini, yang ini 2 untuk yang ZFRAR PRD. Sebenarnya kalau misalnya mau ngebaca prosedurnya bisa sih. Di sini ada Jadi cuman awas keubah gitu. Nih, ini prosedurnya ada semua di sini. nggak, maksud gue yang query ini loh, yang ke 1, 2, 3, 4 itu kenapa ngupdate insert into master user value-nya Setiawan collection itu memang selalu seperti itu dijalanin atau sesuai kebutuhan. Yang enggak dong, kalau misalnya eh ini kan yang user belum ke tagging, buka aja ini. Mana ya? Jadi mungkin di Excel-nya ada Setiawan tapi data master belum ada gitu kan. Iya, Master iya usernya, nih. iya kayak gitu. Iya makanya ntar takutnya kita ngejalaninnya itu mulu ntar skripnya. Oh Setiawan enggak, collection. ini kan Vin Auto nih, gitu. Terus departemennya apa gitu. Ya Sesuai ini dong nggak ya. selalu Setiawan. Iya. Nah, terus yang ini juga sama, dia customer mapping channel sama code-nya pasti berubah-ubah gitu. Tapi yang 3 atas pakem ya. Berubah-ubah juga dong Pak isinya. Caputri. Kalau Kak Putri misalnya ternyata dia enterprise ya, ininya diubah jadi enterprise. Kalau nggak ada Kak Putri ya berarti Oh, nggak usah. ya udah. Berarti nggak itu semuanya nggak pakem ya. Iya nggak. Sesuai si Excel-nya tadi kan. Iya sesuai Excel yang udah kita kasih ke Mas Willy ya. Oke, oke. Nah kalau misalnya udah, terus lanjut ke biasanya kan itu udah semua nih udah ke update. Terus lanjut run query yang ZevinPay dulu sampai selesai. Nah ZevinPay ini di copy aja. Ini udah aku jelasin sih sebenarnya. Ini di paste kayak biasa periodnya diubah 2024-02 langsung di run aja. Nah, ini kan ada harus dikurangi dulu dengan hasil exclude. Nah, kalau misalnya yang Desari tadi udah bener, seharusnya dia udah kekurangin gitu, Pak. Gitu.
Desari. Oh, yang tadi di update incoming. yang punyanya Ya, Lutfan. ya itu. Oke. Nah, terus kan dia bakal ngerannya untuk Zepin Pay tiga-tiganya. Nah, terus nanti namain aja namanya hasil cek cash flow Zepin Pay new, terus bulannya biasanya. Kalau dua berarti gini gitu. Tapi kayaknya kalau nama sih nggak gitu ini ya. Karena kita nyimpennya juga bukan dibaca sistem atau apa. Terus Oke. kalau misalnya udah disimpan, jangan lupa kan diekspor. Ekspor tuh semuanya jangan lupa file yang diekspor diubah jadi Excel, termasuk yang tadi yang belum ke staging itu. Nah, terus udah kayak gitu, run query selanjutnya nih yang call Zepin Pay Gen Data for Treasury. Ini bisa sih di run. Nah, kalau misalnya udah diupdate, data yang Halo. kalau kalau datanya udah diupdate nih Pak yang ini, jangan sampai nyobain nge-running lagi ini. Karena kalau nge-running lagi ini, yang Zepin Pay sih kayaknya khususnya. Kalau nge-running lagi ini, data yang diupdate tadi bakal hilang lagi. Gitu. Update ulang lagi dong. Iya, kalau misalnya udah dari sini nih iseng sini gitu ya ngecek lagi. Nah, nanti data yang ini hilang hilang semua gitu. Dia terangkat insert dia metodologi si prosedurnya. Mungkin ya aku nggak pernah baca. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya udah kan tadi yang ini hasil tagging tadi kan diekspor, yang ini contoh datanya kayak gini. Nah, kalau diekspor gini pastiin taggingnya udah penuh semua. Karena kan udah diupdate tadi. Jadi cara lihat taggingnya masih ada yang kosong apa enggak bisa dilihat di sini nanti. Gitu. Kalau udah yang ini run yang Gen Data for Treasury. Nah, ini itu summary-nya. Kalau nggak salah biasanya ini agak lama sih. Salah. Di run aja gitu. Iya, Kok ini lo di run? run. Hah? Kok lo run? Gak, Kenapa emang? udah yakin nggak ngupdate sesuatu, hanya Oh, summary enggak. doang. Enggak. Asal jangan yang tadi. Ah, ya oke. Kalau ini kayaknya dia di run berulang juga nggak apa-apa. Ya, cuman ngolah data kayaknya dalamnya. Iya, ini nampilin itu sih, nampilin summary-nya nanti. Bentar ya. Salah kayaknya ngeran lama, lupa. Sebenarnya itu ya, ini sih nggak ribet, cuman panjang banget. Ribet ngupdate-nya sih Pak. Sebenarnya kalau misalnya yang males tuh kayak, nggak ke mapping. Terus Cuman misalnya banyak banget data yang nggak ke mappingnya. Kan otomatis kita kayak nyari salahnya di sebelah mana. Itu yang bikin males tuh. sama yang modul-modul sebelumnya juga kayak gitu, yang 4 yang berat tuh panjang bener. Iya, lama banget. Nah, pokoknya ini nanti sambil, nah ini hasilnya nih. Ini tuh hasil summary yang bakal mereka kasih ke Treasury. Treasury. Nanti diekspor aja kayak biasa Excel, terus namainnya itu ini mana tadi? Summary, period, terus all Zepin Pay. Nah, pokoknya semua file yang kita ekspor itu disimpan di yang v.1 tadi. Dan pastiin filenya udah diubah jadi Excel. Nah, terus kalau misalnya lanjut. Tadi kan Zepin Pay udah semua nih, berarti udah beres. Lanjut ke yang ZFRAR PRD. Ini juga sama. Biasanya lihat dulu, cek duplikat channel user. Ini. Nah, kalau misalnya eh, mana ya? Kalau misalnya ada duplikat, dia bakal muncul di sini. Gitu. Kayak misalnya kokotnya
1.300, customer-nya 1, 2, 3, jumlah datanya 2. Nah, itu nanti di checklist aja, terus nanti biasanya dia muncul pop-up kayak mau ngehapus seluruh data yang duplikat atau cuman ini aja gitu. Pilihnya yang ini aja, jangan dua-duanya. Jadi kalau enggak Oh, nanti hilang semua gitu. yang prosedur itu ya yang tadi. Ya. Nah, terus eh, ini run query yang ini kalau SPG data ZFR bitmap ini juga yang bitmap ini simpan aja namanya jadi hasil cek ZFR PRD 2. Tergantung bulan ya kalau yang 2 ininya. Itu di run. Terus habis itu run query ini. Tapi kalau ya nggak apa-apa di run aja sih kalau ini. Tapi setahu aku produk itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi udah nggak pernah ngelakuin apapun Duplikat. untuk yang produk. Nah terus habis itu lanjut ke yang ini. Yang call ZFR SD sum level 1 ini. Gila, Ridwan bikinnya manual. Nah, ini nanti kayak biasa periodnya diganti lagi 2024-02. Nah, kalau misalnya yang ini tuh dicek aja dulu bulan sebelumnya udah ada apa belum. Kalau misalnya belum ya berarti di run gitu. Kalau misalnya udah ya nggak usah. Nah, terus lanjut lagi ke yang call ZFR SD pivot. Oh, ini tinggal ngeran query sih. Iya, iya. Terus ya periodnya jangan lupa diubah juga. Terus ini juga ini bulan sekarang, Dua bulan satu. period 2024-02, yang ini 2024-01 berarti. Ini juga sama 2024 ini 2024-02, 2024-01 ini juga sama. Terus kalau udah yang terakhir itu adalah ini run query yang ininya juga 2024-02, 2024-01 tergantung period ya. Terus diekspor aja namanya summary report final incoming ini period OZF tar PRD treasury. Simpan lagi di yang Iwan, apa namanya? I1. Di yang V.1 Excel juga gitu. Oke, Dip, geser dikit, Dip. Apa? Ke kiri. 16, 15, 16, 17, 18, 19, 18 sampai 18 cuma running prosedur tapi nggak ada yang data yang di save as ya. Kayaknya Nggak ada. itu mensupport nomor 19 kayaknya. Iya kayaknya. Iya. Itu sih. Udah sih. Cuman gitu. Berarti lu copy tadi 6, ada 6 file, treasury 1, ini 1, 8 dong ya. Yang di simpan di sini 1, 2, 3, 4. Ya 8. Ya 8. Nggak harusnya 9. Treasury 1 sama yang terakhir nomor 19. Iya. Jadi ada 9 file. Waktu kita ambil ini dari Ridwan kan ya, Div ya? Iya. Udah selengkap ini atau ini udah memang lu harmonisin nih? Gue salut juga sama lu kadang-kadang. Apanya? Kalau notepadnya ya aku bikin. Kalau misalnya itunya, Iya, prosesnya itu Ridwan memang kayak gitu kamu dapatnya. ya emang kayak gitu kok. Hmm. Cuman kan biasanya biasanya gini Pak. Jadi Mas Willy itu kadang dia nggak nggak begitu butuh yang ZFRAR. Jadi kadang misalnya tanggal 5 nih dia ngasihnya sore ternyata jam 3 gitu. Ya udah yang penting aku kerjain dulu yang Zevin Pay sampai beres gitu. Yang ZFRAR-nya nggak apa-apa besok lagi. Karena nggak ada hubungan kali ya. Ya, kecuali kalau misalnya dia mintanya dua-duanya, ya udah gitu. Biasanya aku nanya sih kayak, Mas yang ZFR butuhnya sekarang atau enggak ya? Kalau enggak, nggak apa-apa enggak aku kerjain besok gitu. Itu sih. Selama ini ada isu, ada nggak yang Isu paling ya itu Pak, kadang kayak dari apa namanya?
Mana ya contoh datanya yang save ini? Nih, ini kan intercompany ini ada. Waktu itu pernah nggak kepotong si nilai intercompany-nya. Jadi misalnya harusnya tuh dari data yang Postpaid Enterprise bla 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 ini ada yang intercompany. Nah, tapi nggak kepotong gitu loh. Jadi tetap di sini. Harusnya kan di sini. Tuh. Terus Kasarnya intercompany ini dikeluarin dari yang 1 sampai 5 kayaknya. Kan ya, transfer antar perusahaan 3 itu kan, DSJ, DST sama SF. iya. Eh, di sini ada sih ininya M intercompany namanya. Ya. Nih, ada yang M intercompany. Ini kan cuman ini aja. Itu tapi Itu, aku nggak, hah? itu doang isunya Iya ini doang kalau yang intercompany. Cuman yang nggak pernah tahu ya kalau kejadian. misalnya tiba-tiba ada tambah atau gimana itu juga nggak tahu. ID-nya Terus harus terus kalau udah apa? kejadian gitu waktu itu diapain? Diproses ulang? Nah kalau misalnya ada kayak gitu, aku proses ulang. Tapi proses ulangnya itu ya Dari tadi step lihat biasanya mappingnya loh Pak yang salah tuh. Pokoknya yang sering terjadi itu biasanya mapping user selalu yang karena tadi, mappingnya. Misalnya aku lupa nih, oh ternyata nggak ke-update, apalagi awal-awal tuh kan nggak tahu ya, itu istilah. nggak ke-update, terus jadinya nggak ke mapping dan sebagainya gitu. Jadi nilainya nggak sesuai. Yang user tadi yang ada enternya itu kan. Iya, yang username yang pakai like tadi itu sih. Kalau nggak salah ini masuk project untuk di develop ya. Iya, Sama persis flow-nya kayak gini ntar. em, harusnya sama ya. Cuman si apa itu namanya siapa? Data yang dari Si Mas SAP, Pak data Pak dari Lutpan. SAP-nya kan kan nggak tetap kita nggak bisa kita nggak tahu ya bisa dapat dari SAP atau enggak kalau yang SAP. Kalau yang Pak Lutfan itu diupload kalau nggak salah Lah, lah yang sekarang rencananya. datanya si Willy dapat dari mana? SAP juga kan? Siapa? Siapa Pak? Data yang sekarang. Mas Willy. Iya, kan dapat dari SAP Iya. juga. Iya kalau yang Mas Willy kan dari SAP, tapi kan yang Pak Lutfan itu kayaknya ada yang diproses dulu nih sama Pak Lutfannya gitu. Manual kayaknya. Iya, makanya kalau misalnya yang Pak Lutfan itu opsinya ya dia upload ke sistem gitu. Mugi-mugi mendak nu anyar. Terus kayaknya ke treasury-nya itu aku nggak tahu apakah otomatis atau pokoknya dia harus cek dulu juga sih Ah, bukan ke treasury-nya gitu. urusin yang sendiri aja lah. Kalau sudah kan urusan si Willy itu. Mm-mm. Udah sorangan geus lieur. Oke. Hmm. Om Arven ada yang mau ditanya? Hmm. Itu tadi kalau misalnya nggak ketemu yang belum di taggingnya berarti langsung skip step yang itu ya, langsung run query yang selanjutnya. Hmm? Misalnya kan dilihat deh, tapi nggak ada ketemu yang belum belum ke tagging tadi, jadi nggak usah membalikin atau gimana. Kalau misalnya ternyata pas cek ini ya, pas cek ini Mm-mm. nggak ada data yang Yang belum belum ke ke tagging tagging, gitu, ya berarti update-nya nggak usah berarti langsung dilakuin. Ha-ha. Tapi kecil sih kemungkinannya nggak ada, pasti selalu ada tapi pasti biasanya. ada ya. Ha-ha. Oh, yang bikin Mungkin bolak-balik dulu ya. Si Willy mah langsung ketawa kalau dia tahu. Belum apa udah ketawa duluan dia. Terlalu bersih. udah sih sebenarnya gitu doang.
Cuman yang lama ngerjainnya. Iya, ini aja dari angka 19 langkah. Iya, kalau dikirimnya nggak dari pagi. Karena biasanya kan mereka tuh nunggu apa, filenya stabil atau apa ya disebutnya tuh. Nih, apanya lah, pokoknya nunggu nggak berubah lagi, baru dikirim gitu. Server FTP cukup lengkap sih. Kalau udah Tapi nggak itu ada, yang belum ke taggingnya, cuman bisa ketahuan kalau kita jalanin yang tadi. Iya pasti harus jalanin ini sih. Ini sebenarnya step-stepnya udah berurut, jadi tinggal di copy-copy aja. Cuman pastiin period sama ini company code-nya sesuai gitu. Oh, maksudnya kalau kita udah sempat ketahuan satu username-nya belum ke tagging, itunya, itu dia nggak bisa buat next-nya dia update dulu gitu. Nggak bisa. Iya harus update dulu tetap. Enggak dari si pemilihnya. Ya. Jadi dia udah dikasih tahu dulu. Jadi buat next bulannya dia nggak mengulang lagi yang belum ke tagging ini enggak. Putus-putus di aku bentar. Oh, Kenapa Mas ulangi coba? iya. Kan misalnya udah ketahuan sekali nih di bulan yang kita jalanin bulan ini dia belum ke tagging. Jadi dia dibuat bulan berikutnya nextnya gitu dia nggak bisa ngelakuin apa-apa ya buat taggingnya yang kita udah tangkap. Jadi tetap bolak-balik gitu. Iya tetap bolak-balik. dicek atu-atu. Iya kayaknya sih. Sudah pasti seperti itu. Oke. Udah. Ada lagi kan? Udah Pak. Ya udah. Kalau udah ya kita tutup aja ya. Iya, Bapak kalau mau lihat prosedurnya mau dibaca ya ini kan ada nih. Cuman awas aja kehapus. Aduh. Ya udah. Ya kalau ada isu pasti ngedebug itu, Div. Kayak gaya kita bertiga kan gitu di awal-awal kan. Kita buka SP-nya, kita baca atu-atu alurnya. Capek. Mudah-mudahan nggak ada ya capek. Nggak kalau cuma itu kerjaan sih nggak masalah, ada yang lain lagi. Ya udah nggak apa-apa. Thank you ya, Div. Ya, makasih. Ya, Terima thank you kasih, Marvin. Mas. Iya, thank you.